Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Pada malam hari ini, Istri Leluhur live ada di petilasan di makomnya Syekh Joko Zainal Arifin yang ada di daerah Buloh di Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Di share, Mas, di sini tempat petilasannya siapa, Mas? Petilasan Mbah Wali Joko Zainal Arifin. Mbak Wali Joko Arifin ya. Iya. Terus hallnya itu kapan Mas kemarin ya? Hallnya udah kemarin tanggal 10. Tanggal 10 Suro ya. Oh, terus dirayakan di sini gitu ya Mas ya? Di sini, Mas. Oh, di sini Mbah Wali Zainal Arifin tuh sendirian atau sama istri Mas? Sendiri ya. Termasuk siar agama di sini ya Mas ya? Secara agama. Iya. Baik, terima kasih. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Yep. Mas Yep, iya ini Mas Yep ganteng Mas. Ya. Ini saudara-saudara kita nih. Oke, ya. Terima kasih sekali. Di sini tempat parkir, ya. Aku zoom. Nah ini tempat parkir masjidnya, ya. Nah terus ini adalah masjid peninggalan wali. Nah saya akan masuk ke dalam, ya teman-teman ya. Ini saudara-saudari sekalian semua, sahabat istri leluhur. Malam hari ini kita masuk ke tempat makomnya Mbah Wali Joko Zainal Arifin. Siapa Mbah Wali Joko Zainal Arifin? Beliau adalah keponakan dari Sunan Kalijaga ataupun Raden Syahid. Nah, pada waktu itu Mbah Joko Zainal Arifin disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk bersyiar agama ke daerah Lor. Artinya dari Demak disuruh ngalor gitu kan. Nah ngalor sampailah beliau di daerah Buloh ataupun Dawe Kabupaten Kudus ini. Nah ini teman-teman. Ini ya. Masjid Wali Joko Zainal Arifin. Setiap wali itu kan punya karomah, sahabat istri leluhur ya. Nah, kira-kira apa karomah walinya Mbah Joko Zainal Arifin ini? Akan saya kuakkan. Nah, gitu ya. Jadi Mbah Wali Joko Zainal Arifin ini, ya teman-teman ya, beliau itu mendirikan masjid di sini dan beduknya kalau ditabuh teman-teman, beduknya ini kalau ditabuh itu terdengar dari Dawe sini sampai ke Demak sana teman-teman. Nah, sampai di Demak sana terdengar, nah Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengutus sama santrinya. Ini beduk setiap kita ada adzan, kok mengganggu adzan kita yang ada di Demak. Ini beduknya siapa? Itu kata Sunan Kalijaga. Nah, ternyata santrinya menyelidiki, sesampainya di sini santrinya menyelidiki dan laporan kepada Sunan Kalijaga. Oh, itu beduknya Joko Zainal Arifin Kanjeng Sunan. Itu. Nah, terus akhirnya Sunan Kalijaga menyuruh santrinya. Wah, kalau gitu ini merusak suasana yang ada di Demak. Beduknya Zainal Arifin ini. Kalau gitu hancurkan beduknya. Nah, itu perintahnya Sunan Kalijaga. Ini peninggalan beduknya. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah makom dari beliau, Mbah Joko Zainal Arifin. Assalamualaikum ya waliullah, Mbah Joko Zainal Arifin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa pohon, teman-teman. Biasa ya kalau petilasan wali ada pohon kayak begini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini pohonnya tidak sampai sekarang pun yang roboh itu masih ditaruh di sini teman-teman. Dan ini adalah makom beliau. Nah, ini makom beliau teman. Nah, itu ya. Ini makom beliau. Itu. Ya, sahabat istri leluhur ya.
Jadi ini semua adalah makam-makam beliau. Nah, jadi ini dengan Mas Bustomi yang ada di daerah sini juga, beliau ini termasuk tokoh pemuda yang ada di sini, dan mudah-mudahan bisa saya tanya-tanya ya teman-teman semua yang ada di histori leluhur, bahwasanya di sini adalah petilasan siapa Mas? Mbah Wali Joko Zainal Arifin. Mbah Joko Zainal Arifin, termasuk wali ya Mas ya. Nggih. Terus yang tadi kan kita nguak Mas dari histori leluhur bahwasanya kita mencari kebenaran ya Mas. Apa betul Wali Joko Zainal Arifin itu saudara dari Kanjeng Sunan Kalijaga Mas? Betul, ada riwayat juga mengatakan bahwa masih sepupu Mm-mm. yang gampangannya diaturkan untuk ke sini untuk dakwah. Nah, jadi beliau Mbah Joko Zainal Arifin itu mendapatkan utusan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang mana beliau adalah keponakan atau sepupunya Kanjeng Sunan Kalijaga ataupun Raden Said yang ada di Demak. Beliau untuk syiar agama di daerah lor, di daerah sini ya Mas ya. Nah, sesampainya di sini beliau terus mendirikan masjid gitu ya Mas. Ya masih babat alas lah. Oh, babat alas ya Mas ya. Iya. Terus babat alas itu beliau kenapa kok sampai di sini, keistimewaan karomah walinya seperti apa Mas Bustomi? Dulu kan kalau nggak salah ada kayak tongkat yang dilempar Tongkat untuk yang dilempar mencari lah. untuk mencari Ini ya. banyak riwayat yang saya dengar begitu. Iya, Terus kalau masalah beduk itu gimana Mas? Ya beduk itu emang ada karomahnya sendiri, kalau dipukul dengar sampai ke Demak. Oh ya, berarti artinya histori leluhur tadi kita kuak benar ya Mas ya. Benar. Bahwasanya beduk itu terdengar sampai di Demak, dan setiap terdengar sampai di Demak mengganggu jamaah yang mau ibadah di sana gitu ya Mas ya. Iya, betul. Nah, akhirnya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga mengutus orang untuk ke sini menghancurkan beduknya itu gitu ya Mas ya. Iya, bukan menghancurkan tapi Iya. memecel Memecel gitu Iya, ya. Oh, artinya dipecel-pecel aja gitu ya. Iya. Itu. Jadi seperti itu sahabat histori leluhur ya. Jadi ini Mas Bustomi ini termasuk walaupun masih muda, tapi beliau itu insya Allah banyak pengalaman karena bisa memberi sejarah yang ada di desa Puyoh sini, khususnya di Buloh. Mudah-mudahan ini sangat manfaat sekali ya teman-teman. Terima kasih ya Mas Iya, Bustomi ya. sami-sami. Terima kasih banyak. Ya. Pada malam hari ini, kalau ada kata ataupun ada kekilafan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Halo. Bos Koko, Nurul yakin? Oke, itu akhirnya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori leluhur.